Oke, selamat datang di video kali ini di kanal YouTube Tell Us. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal coba membahas salah satu pemicu kenapa aku memilih untuk bikin video seperti ini. Dan salah satu pemicunya adalah apa yang dikatakan oleh Bang Panji Pragiwaksono, yaitu complexity is the enemy of consistency. Nah, dari apa yang dia katakan, yang aku tangkap, dia menjelaskan bahwa sebetulnya si complexity itu merupakan lawan dari konsistensi, atau bisa diartikan juga bahwa kalau misalnya kita ngebuat sesuatu yang sulit, atau setidaknya dalam pikiran kita itu sulit untuk mewujudkan sesuatu yang pengen kita lakukan, itu bakal berpengaruh kepada konsistensi kita dalam membuat hal tersebut. Jangankan ke konsistensi, bahkan kebuatnya aja enggak gitu. Misalnya, aku nih contohnya di beberapa bulan ke belakang atau beberapa tahun ke belakang, merasa bahwa video yang aku buat tuh harus bagus dan konsisten gitu. Nah, maksudnya bagus dan konsisten adalah bahwa aku tuh punya standar untuk ngedit video seperti ini tuh dengan cara yang rumit, tapi dengan paksaan bahwa kalau bisa si videonya tuh diupload frekuensi waktunya tuh teratur gitu, entah itu 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Nah, cuman karena aku tuh karena ngeditnya susah, karena syutingnya susah, kompleks gitu, membutuhkan banyak orang, membutuhkan banyak barang gitu. Jadi jangankan bikin satu gitu, jangankan konsisten, bikin satu aja enggak gitu. Karena maka dari itu video ataupun kanal YouTube ini kan vakumnya beberapa bulan gitu. Padahal niatnya aku tuh pengen bikin kanal YouTube yang berisi tentang ya kayak gini doang sebetulnya, ngobrol gitu. Cuman dulu aku pakai standar Ferry Irwandi, standar Chandra Leo, standarnya Agung Hapsah, standarnya Froyonion bahkan. Nah, padahal aku seharusnya sadar bahwa iya, itu merupakan upaya yang bagus, merupakan semangat yang bagus. Cuman ketika kita tahu bahwa potensi kita untuk bikin video yang sesuai dengan ekspektasi kita, yang mengikuti idola-idola kita gitu, itu bakal berpengaruh kepada konsistensi kita dalam bikin video itu. Makanya aku memilih untuk menurunkan standar dulu nih, karena pun aku lebih senang gitu bikin videonya kayak gini, lebih jadi kalau dibandingin video yang bagus dan video yang simple, aku lebih senang bikin video yang simple. Karena dengan adanya kesenangan buat bikin video simple kayak gini, ya jadi bisa konsisten gitu. Maksudnya untuk mengejar konsistensinya tuh mudah gitu. Misalnya si video ini bakal ditayangkan 1 minggu sekali video seperti ini. Nah, itu kan goals kita tuh tercapai gitu, meskipun nggak sekompleks yang kita ekspektasikan sebelumnya, cuman kita udah bisa ngejar konsistensi. Dan menurutku konsistensi di dalam membuat konten tuh adalah hal yang bagus. Karena sepengalamanku ketika aku berusaha untuk bikin video yang bagus, yang juga sama dengan kompleks kan, berarti artinya itu malah menjadi penghambat diriku sendiri buat bikin video. Nah, itu juga sebetulnya si kalimat complexity is the enemy of consistency itu bertaut ke kata-kata yang lain gitu, bertaut ke kalimat-kalimat penting yang lain gitu. Misalnya seperti perkataan kalau gak salah, ini kalau mau dikatakan selaras dengan liriknya Oasis kalau gak salah, yang salah satu kalimat itu "So I start a revolution from my bed". Itu kan artinya aku memulai revolusi itu dari kasurku sendiri. Artinya mengubah sesuatu tuh dari diri sendiri. Mengubah dunia tuh atau melakukan revolusi itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kalimat kalau di istilah Arabnya itu ibda binafsi ya, mulailah dari diri sendiri. Nah,
kalau misalnya kita coba korelasikan ibda binafsi dengan complexity is the enemy of consistency adalah ketika kita ingin merubah sesuatu, terkadang kita tuh pengen perubahan yang kompleks, pengen perubahan yang besar, pengen perubahan yang akbar, pengen perubahan yang fenomenal gitu. Padahal itu semua jangankan untuk menjadi konsisten gitu, jangankan untuk menjadi sesuatu yang frekuensinya teratur, jadi aja enggak gitu. Terkadang itu hanya ada di dalam pikiran. Kenapa itu hanya bertahan di dalam pikiran? Karena sebenarnya kepala kita juga bisa ngukur bahwa apa yang kita pikirkan itu sulit atau kompleks. Makanya kecenderungan untuk melakukan kecenderungan antara melakukan revolusi atau perubahan tersebut dengan tidak melakukan revolusi atau tindakan tersebut ya lebih ke enggak gitu. Karena sejak di kepala pun kita sudah membayangkan hal-hal yang kompleks. Nah, kalau dihubungkan tadi ke ibda binafsi, ke mulailah dari diri sendiri itu bagus banget gitu. Liriknya Oasis juga bagus banget. Itu kayak satir gitu untuk orang-orang yang sering berkoar-koar tentang revolusi, tentang perubahan. Namun dirinya sendiri atau kehidupan mereka secara individual tuh belum beres juga. Meskipun tentu untuk melakukan perubahan yang besar tidak diwajibkan si individunya ini berubah lebih dahulu gitu. Jadi meskipun kamu atau kita semua nih punya ide revolusi atau ide perubahan yang sangat kompleks, memperbaiki diri itu sebetulnya bukan hal yang wajib dilakukan terlebih dahulu, cuman itu bakal jadi sebuah indikator bagi kita sendiri minimalnya bahwa dengan selesainya kita terhadap diri sendiri, maksudnya dengan selesainya kita dalam mengubah kebiasaan-kebiasaan yang salah di dalam diri sendiri, selesai nih kita mengubah kebiasaan yang buruk, lalu kita berusaha untuk menyelesaikan hal yang lebih kompleks atau revolusi atau perubahan yang besar-besar itu, kita tuh bisa jadi enjoy gitu. Karena kita yang menjalankan itu tuh otomatis kan membawa setiap inci dari kehidupan kita ketika berusaha bikin sesuatu yang besar. Ketika diri kita udah selesai dengan diri kita sendiri, tandanya nggak ada masalah, nggak ada problematik, nggak ada problem yang lain gitu, baru bisa mencoba untuk konsisten membuat perubahan yang lebih besar. Nah, itu juga yang melandasi, ya balik lagi tadi, aku bikin video ini. Nah, karena aku awalnya mengejar video bagus tapi nggak konsisten pun, sebenarnya nggak ada progres gitu. Ketika di kepala aja udah rumit, ya itu bakal berimplikasi kepada kemungkinan kita untuk memulai. Jangankan untuk konsisten, mulai aja enggak gitu. Jadi itu aja buat video kali ini, dan kalau misalnya kalian sempat, bisa tonton pembahasannya di channel Bang Panji di 0044 Weekly Vlog, kalau nggak salah pernah dibahas. Nah, dan juga jangan salah arti ya, maksudnya jangan sampai kita tuh malah, misalnya kita nemu nih hal yang bagus, tapi kita pakai kalimat complexity is the enemy of consistency itu, ini mah bagus kayak gini mah gak bakal bertahan lama gitu. Jangan kayak gitu, soalnya ya hitungan complexity orang-orang kan berbeda-beda. Hitungan, ya tadi aja misalnya contohnya, misalnya Froyonion bikin video yang bagus yang di dalam kepala kita kompleks. Bisa jadi dari mereka yang bikin itu nggak kompleks, itu simple karena timnya ada, terus maksudnya gadget-gadgetnya juga ada, terus propertinya juga lengkap. Maka apa yang ada di pikiran kita kompleks tuh nggak tentu kompleks menurut mereka. Jadi complexity is the enemy of consistency itu bisa kita pakai buat diri kita sendiri. Dan hanya karena itu kita bisa memulai sesuatu yang sebelumnya kita anggap kompleks dan terhambat oleh kesulitan itu meskipun belum dicoba dan hanya berakhir berputar-putar di kepala sendiri. Maka dari itu mulai aja dulu, baru nanti ketika udah mulai tahu bahwa kebiasaan seperti ini tuh jadi mudah, dan naik step lagi, tingkatin lagi, jadi standar kompleksitinya tuh berkurang, sehingga kita bisa bikin video yang lebih bagus dari sebelumnya pun dengan konsistensi yang baik. Itu aja buat video kali ini. Sebelumnya tribute to Bang Panji Pragiwaksono yang telah menemukan kalimat itu. Ya kalau misalnya ada orang yang udah nemuin duluan ya terserah, cuman aku menemukannya dari Bang Panji. Terima kasih, itu aja buat video kali ini. Semoga bisa diambil pelajaran kalau ada, kalau enggak ya gak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.